Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya David Erikson Utajulu, NIM 2003066069 dari kelas Peternakan C. Dengan mata kuliah Produksi Ternak Unggas dan dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari, SPT MP. Dari Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan, Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur telur dan perbedaan antara telur fertil dan telur infertil. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang struktur telur. Struktur telur terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada albumen, terdiri atas 54-61%. Yang kedua ada yolk atau kuning telur, sebanyak 27-31%. Dan yang terakhir adalah kerabang telur, 9-11%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian telur dari bagian luar ke bagian dalam. Yang pertama ada kutikula. Kutikula merupakan bagian paling luar yang berfungsi untuk menghambat masuknya bakteri atau kotoran ke dalam telur. Yang kedua adalah kerabang. Kerabang bersifat porius atau berpori-pori. Terdapat 7.000-17.000 pori-pori dalam kerabang telur. Yang selanjutnya adalah membran kerabang. Membran kerabang terbagi menjadi dua, yaitu outer membran dan inner membran. Outer membran adalah bagian yang terhubung dengan kerabang telur, dan yang inner membran adalah bagian yang terhubung dengan bagian dalam telur. Selanjutnya adalah air sac. Air sac berfungsi dalam sirkulasi udara atau proses pernapasan pada embrio. Yang selanjutnya adalah albumen. Albumen terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah outer thin white, lalu ada thick white, dan yang terakhir adalah inner thin white. Yang selanjutnya adalah yolk atau kuning telur. Kuning telur bersifat semi-liquid dan granular yang berada di tengah-tengah dan berjumlah sebanyak satu buah. Berwarna jingga dan orange karena mengandung pigmen karotin yaitu sintofil. Baiklah, saya akan menunjukkan bagian-bagian pada telur. Yang pertama adalah kutikula. Kutikula merupakan bagian paling luar dari telur. Yang kedua ada kerabang telur atau cangkang telur pada bagian ini. Yang selanjutnya adalah membran kerabang. Membran kerabang terbagi menjadi dua, yaitu inner membran, yaitu bagian yang menempel pada albumen dan yolk. Lalu ada outer membran, yaitu bagian yang menempel pada kerabang telur, bagian putih. Lalu selanjutnya adalah air sac. Air sac terdapat pada bagian ujung, terdapat udara pada bagian itu. Yang selanjutnya adalah albumen. Albumen adalah bagian putih telur. Lalu yang terakhir ada yolk atau kuning telur pada bagian ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara telur fertil dan infertil. Telur infertil adalah telur yang diproduksi oleh ayam betina tanpa melalui proses pembuahan dengan ayam jantan, sehingga telur ini tidak dapat ditetaskan. Sebaliknya, telur fertil adalah telur yang diproduksi oleh ayam betina dengan melalui proses pembuahan yang melibatkan ayam jantan. Telur fertil ditandai oleh adanya lingkaran putih yang menempel pada yolk atau kuning telur, di mana lingkaran putih ini yang akan berkembang menjadi embrio dan akan berkembang lagi menjadi anak ayam. Sedangkan telur infertil adalah telur ini biasanya terdapat titik putih saja atau bahkan tidak terlihat pada telur ini, tidak terlihat, sehingga telur ini tidak dapat ditetaskan. Baiklah, selanjutnya saya akan mengidentifikasi umur telur yang sedang dalam proses penetasan. Baiklah, setelah diidentifikasi, telur yang saya amati sudah berumur sekitar 7 hari. Dengan keterangan, paruh sudah tampak seperti bintik gelap pada dasar mata,
Dengan bantuan mikroskop, otak dan leher sudah terbentuk dan sudah dapat terlihat. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan, dan saya ucapkan terima kasih. Rock the funky beats, like the rock the beats.